Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Ahmad Nur Alam saya guys. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersama saya, dimana channel ini akan mengupas tuntas tentang software Anda yang bocor ataupun yang mati, baik yang variasi ataupun yang ori. Jadi guys, setelah sekian lama tidak upload video ya, karena alhamdulillah bengkel selalu ramai terus, dan kemarin-kemarin ada garapan NMAX minta di blur atau dicat lagi, jadi nggak ada waktu buat bikin konten ya. Padahal banyak yang komen cara ganti as shock belakang gimana. Nah untuk sekarang ini saya mendapatkan Jupiter Z1 sama Supra Supra lama, dimana Supra yang lama ini yang satu ganti as ya udah pasti kan udah parah banget, dan yang satunya lagi itu masih bagus cuma ganti seal. Nah untuk Vega ZR nya Jupiter Z1 nya itu ganti as semua, cuman mending kalau yang satu ini mending masih kehitung pak, masih basah, masih ada oli, sedangkan yang ini udah kering banget. Makanya ini lagi saya rendam pakai oli rem dulu biar pemukulannya itu enggak terlalu berat. Jadi buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, karena dengan subscribe kalian sama saja mensupport channel ini untuk upload hampir setiap hari. Jadi mau langsung saya pukul ya guys. Oke, ini yang udah dicabut ya bro, dan asnya itu udah parah banget. Ini kalau akibatnya kalau misalkan software kalian dibiarkan terus bocor sampai asnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat lecet parah seperti ini. Nah untuk mengganti as shock belakang, pertama-tama saya akan membuang kancingan ini dulu ya, karena dia kancing busnya harus dibuang dulu, diratakan dengan gerinda ya. Setelah itu nanti saya cuci pakai bensin, lalu di bagian klepnya ini atau lubang-lubang ini harus diusahakan bersih, karena lubang-lubang ini berpengaruh untuk sirkulasi oli. Jadi mau langsung saya gerinda aja ini ya. Nah ini yang udah digerinda ya teman-teman, seperti ini. Nah nanti tinggal dipukul, tinggal dilepaskan dengan menggunakan bekas bearing, dipukul di bagian tengah biar si asnya ini lepas dari si bus pompa ini. Nah ini as yang baru buat Vega ZR Jupiter Z yang sekarang ya. Kalian bisa mendapatkannya di toko online, harganya cuma 7.000, sangat murah. Nah, lanjut ke bagian pelepasan klep pompa ini ya. Gunakan mata ketrok untuk memukul si ininya, asnya. Nah, kalian bisa lihat udah langsung keluar ya teman-teman. Nah lepas, ini klepnya, klep buat pompa.
Untuk semua motor caranya sama ya. Nah ini juga klep sama, lalu tinggal dicuci bersih, lalu dibersihkan di lubang-lubang ini ya. Tapi menurut saya itu udah bersih ya, bisa dilihat tidak ada kotoran. Nah untuk tahap yang kedua, si asnya ini di bagian ini dipotong sedikit, setelah itu dipukul di bagian pinggirannya ini. Oke. Nah setelah dikurangin kayak gini guys ya, dipotong sedikit ke pemasangan klepnya secara urut dan hati-hati ya teman-teman, kali ini sangat berpengaruh sekali dalam pemompaan oli. Nah di bagian cekung berada di dalam, lalu tinggal kita kancing. Nah untuk pengancingannya itu dipukul di bagian pinggirnya ini ya teman-teman, dipukul pinggirannya seperti ini ya. Dimana saya kancing aja ini, dijepirin biar ngancing seperti ini, terus masukkan pir dalamnya. Nah ini kalau udah ganti as kayak gini tuh udah kayak baru lagi teman-teman, asalkan tingkat kebocorannya itu enggak sampai kering ya. Kalau ini masih kering, cuman masih agak basah. Nah lanjut ke pemasangan o-ring. Untuk semua shockbreaker ya itu hampir sama, enggak itu NMAX, Vario, Mio itu sama. Kalau misalnya Supra dia beda ya, karena kancingannya nggak perlu dipukul, itu cukup pakai mur 10 kayak gini nih, mur 10 kayak gini. Nah dia pakai mur 10 jadi nggak ribet. Jadi buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Kalau tanpa kalian apa arti channel saya. Terima kasih yang udah dukung, yang udah support lewat subscribe. Nah setelah itu lanjut ke pemasangan oli dan seal. Untuk sealnya sendiri saya memakai TTO, harganya 5.000 perak ya. Kalau TTO termasuk bagus ya teman-teman, karena di bagian per dalamnya itu besar kayak per seal shock depan, jadi lumayan awet, bisa kuat sampai 2 atau 3 tahun asalkan pemakaiannya itu nggak melebihi kapasitas. Jadi mau langsung saya isi oli aja ya teman-teman. Oke guys, ini yang udah dimasukin oli, terus as dimasukin juga, posisi bus juga udah pas di kancingan ya. Jadi saran dari saya, kalau misalnya mau servis shockbreaker, langkah baiknya di bengkel-bengkel yang bener ya, jangan modal potong. Kalau misalnya modal potong, si kelingan ini pasti dirusak, lalu dibikinin lagi kelingan yang baru. Jadi langsung lanjut ke bagian pemasangan seal. Nah untuk olinya sendiri saya menggunakan 10 mili ya, untuk kapasitas 2 shockbreaker. Jadi caranya diputar, dijilat, terus dicelupin. Gue jedotin lo! Kayak makan Oreo.
Lanjut ke pemasangan o-ring. Nah, kalau misalnya pakai TTO itu cenderung lebih tebal ya hasilnya, jadi kancingannya itu agak lebih tipis dari o-ringnya, cuman dijamin aman. Jadi mau langsung ke bagian penutupan kancingan ini, teman-teman. Ini yang udah ditutup, guys, ya. Bisa dilihat dari ininya lumayan rapi dan insya Allah kuat tahunan lagi ya, teman-teman. Dan untuk pompaannya juga enak. Nah, seperti ini. Lanjut ke pemasangan per, dan udah jadi, dijamin jos gandos ya tentunya, kayak naik Avanza. Jadi langsung mau lanjut ke pemasangan pernya. Oke guys, ini yang udah jadi ya, udah kayak baru lagi. Jadi bagi kalian yang ada di daerah Purwokerto dan sekitarnya, apabila kalian mempunyai kendala pada software kalian, kalian bisa langsung datang ke bengkel saya yang ada di Desa Karanglewas Kidul, RT 6 RW 3. Di Google Map ada ya, di Google Map di sebelah ada, berikut dengan nomor WA, alamat, segala macam, komplit lengkap pokoknya. Kalian bisa langsung datang ke bengkel saya, nanti saya suguhin kopi secangkir dan gedang goreng. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe kalian sama saja mensupport channel ini untuk upload hampir setiap hari. Jadi sekian video dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.